FG2 hadir kembali dengan FG2 Suara Publik. Hari ini kami akan membahas anjloknya Composite Index Indonesia melalui berbagai perspektif, dari panggung hiburan hingga ruang kelas, dari istana hingga jalanan. Mari kita dengarkan pendapat mereka, dimulai dari pendapat dengan artis. Oh iya, aku juga sempet dengar tahu beberapa waktu belakangan ini saham-saham tuh pada merah semua. Aku sih ngeliatnya nih ya, kayak kasian mereka yang pada main sahamnya pada merah. Tapi kalau aku sendiri tuh nggak begitu memperhatikan saham aku tiap harinya. Karena kan aku pegangnya blue chip ya. Terus kata financial advisor aku tuh kayak ngomong, it's all about long term gitu. Jadi kayak aku nggak panik-panik banget selagi tas Hermes aku naik harga, ya kan. Tapi menurut aku nih paling penting itu adalah pemerintah itu harus bisa kasih kepercayaan kepada para investor di luar sana, biar semuanya tuh tenang aja gitu. Ya, kami menilai bahwa turunnya IHSG ini dapat menjadi refleksi sebetulnya bagi para pemerintah dalam mengelola perekonomian di Indonesia gitu. Karena turunnya IHSG ini menjadi indikator bahwa investor-investor di Indonesia itu mengalami kekhawatiran terhadap harga-harga saham yang ada di pasar modal Indonesia. Memang penurunan ini terjadi karena beberapa macam faktor, terutama adalah instabilitas politik, di mana ada kebijakan-kebijakan yang memang beberapa akhir ini menjadi kontroversi yang ada di Indonesia. Kemudian juga Indonesia mengalami defisit anggaran mencapai 360 triliun, di mana pendapatan Indonesia terhadap pajak itu bahkan mengalami penurunan. Dan juga penurunan terhadap komoditas ekspor Indonesia akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Cina begitu. Hal ini menyebabkan komoditas besar Indonesia, yakni batu bara, itu mengalami penurunan karena pabrik-pabrik Cina yang terpaksa tutup gitu ya di Amerika Serikat. Nah, melihat ini semua, tentu saja pemerintah seharusnya itu tidak diam saja dan mengambil langkah yang berani dan langkah yang solutif untuk perekonomian Indonesia agar menjadi lebih baik ke depannya begitu. Tentu saja menjadi PR yang besar bagi pemerintah untuk mengembalikan rasa percaya, rasa trust itu terhadap para investor untuk bermain di pasar saham Indonesia. Itu pendapat kami terhadap turunnya IHSG di pasar modal Indonesia. Terima kasih. Sebagai seorang mahasiswa Indonesia, saya melihat bahwa anjloknya IHSG ini merupakan sinyal cukup serius bagi perekonomian negara kita. Meskipun saya masih belajar dan belum pernah terjun langsung ke dunia persahaman, tetapi ini mencerminkan bahwa terdapat tekanan baik dari pasar global, misal terdapat ketidakstabilan bagi perekonomian dunia, maupun dari dalam negeri, misalnya ada kebijakan yang belum mampu menahan gejolak, dan dikhawatirkan bahwa dampaknya tidak hanya memengaruhi dunia persahaman, tapi juga dunia usaha, lapangan pekerjaan, serta daya beli masyarakat. Tetapi kita jangan sampai melihat IHSG ini sebagai sebuah krisis, tetapi kita juga bisa melihatnya sebagai peluang untuk sebuah pembenahan. Maka dari itu, ini waktunya bagi kita semua, baik dari pihak pemerintah, masyarakat, swasta, dan artis, semua bekerja sama untuk mewujudkan perekonomian yang lebih berkelanjutan dan lebih tangguh. Kalau dari saya sendiri sebagai pelaku usaha, waktu pertama kali dengar IHSG itu anjlok, saya lebih ke ngerasa takut sama khawatir kali ya. Karena kan kita sebagai pelaku usaha nih harus melihat dari berbagai sisi. Misalnya kita lihat nih dari sisi investor, mereka kan pasti akan menahan dana mereka dong. Sedangkan kalau dari sisi pembeli, mereka memilih-milih barang apa saja yang akan mereka belanjakan. Tetapi sebenarnya hal ini adalah hal yang lumrah terjadi di dalam dunia bisnis, sehingga mungkin perusahaan ataupun UMKM harus pintar-pintar mengatur cash flow mereka dan juga efisiensi dan gimana caranya menjaga kepercayaan pelanggan baru dan juga pelanggan lama. Nah, tetapi menurut saya hal ini menjadi momentum yang pas di mana
perusahaan atau UMKM dan juga pemerintah dan juga masyarakat itu saling mendukung sehingga harapannya perekonomian dapat membaik dan juga menghasilkan output yang harapannya menguntungkan bagi semua pihak. Jujur, kalau saya sebagai rakyat sendiri tuh terus terang kadang nggak terlalu paham soal IHSG itu apa. Tapi pas denger IHSG turun, terus ngeliat juga di sosial media tuh, ya ikut khawatir juga. Soalnya katanya kan itu tandanya ekonomi lagi nggak bagus ya. Terus buat yang punya investasi, apalagi yang ikut reksadana itu tuh sama nabung saham, pasti deg-degan lihat nilai investasinya turun. Padahal udah nyisihin duit bulanan, malah nilainya nyusut gitu. Terus yang paling parah tuh kalau misalkan IHSG-nya turun, terus ekonominya juga lagi lesu. Biasanya nanti dampaknya pasti kemana-mana toh. Bisa aja perusahaan-perusahaan gede mulai ngirit, terus rekrut pegawainya juga dikurangin. Bahkan bisa aja terjadi yang namanya yang PHK itu tuh. Kalau udah begitu kan ya rakyat kecil juga kena imbasnya toh. Harga kebutuhan naik tapi penghasilannya makin seret. Jadi walaupun IHSG itu tuh kayaknya urusan orang-orang di dunia pasar modal, orang-orang profesional gitu, tapi dampaknya bisa nyeret ke rakyat juga. Harapannya pemerintah tuh bisa cepat tanggap lah ya, bisa jaga ekonominya tetap stabil dan ngasih solusi biar rakyat tuh nggak makin susah. Itu sih, iya. Terima kasih. Di sini saya sebagai perwakilan dari PIRAC atau Public Interest Research Advocacy Center yang merupakan salah satu organisasi NGO yang berada di Indonesia. Menurut saya, mungkin sebagian orang merasa bahwa IHSG anjlok itu merupakan hanya sebuah soal angka dan grafik, tapi bagi saya yang langsung kerja di lapangan, bagi kami, para NGO, itu merupakan dampak yang bisa dikenai atau dirasakan dampaknya langsung oleh masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah, atau rakyat kecil seperti buruh, petani, nelayan, UMKM, dan lain sebagainya. Kalau pasar nggak stabil, harga kebutuhan bisa jadi naik, terus dampaknya lapangan pekerjaan bisa jadi sempit. Ini yang bisa menjadikan alarm bagi para NGO karena masyarakat yang kami dampingi pun mulai kerap khawatir, bukan karena soal sahamnya turun, melainkan karena kesejahteraan mereka yang semakin mengecil. Kami segenap NGO mendorong pemerintah dan juga sektor swasta untuk gak cuma hanya fokus menyelamatkan angka, tapi bagaimana untuk melindungi segenap kelompok yang terdampak. Transparansi, bantuan sosial tepat sasaran, kemudian pelindungan pekerja menjadi prioritas. Hal ini harus dilakukan demi membangun ekonomi kita kembali. Dengan memperhatikan keadilan sosial, maka terbentuklah negara yang baik bersama rakyat dan pemerintah yang baik. Presiden telah mengatakan untuk tidak mengkhawatirkan IHSG yang anjlok. Saham hanya akan berdampak pada investor dan juga pembisnis besar. Yang harus kita utamakan sekarang ini adalah pangan. Pangan aman, negara juga aman. Fundamental ekonomi Indonesia juga masih kuat. Akan tetapi, untuk merespon penurunan tajam IHSG, kami pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah. Kami telah berdialog langsung dengan investor guna memperkuat kepercayaan mereka terhadap pasar saham Indonesia. DPR Komisi 11 juga telah mengunjungi Bursa Efek Indonesia untuk memberi dukungan moral dan juga meyakinkan pasar agar tetap tenang. Wah, diskusi malam ini membuka wawasan banget ya buat kita semua karena banyak dari sudut pandang. Nah, terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir, kepada Anda dan pemirsa yang setia menyaksikan. Saya Malia, saya pamit undur diri. Terima kasih.